Arya mendengar suara lirih panggilan dari arah jendela. Arya, Arya. Arya tahu itu adalah suara ibunya. Ibu kan sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam sampai saat ini. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Dan kali ini, sebagai wujud terima kasih kami, saya akan lanjutkan ceritanya. Dan kali ini sudah ada di part kelima, Batur Gaib 2005. Ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Nah, katakan, siapa nama lengkap kamu? Terus, nama ayahmu siapa? Arya Kusuma. Ayahku bernama Hanif Atmaja. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar saja ini. Ini selalu dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Bromo. Eva, tenangkan dirimu. Nela, kita harus cepat ini. Harus cepat. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Nela keheranan. Aksara jiwa itu dimulai dari dia. Hah? Nela mulai tak percaya dengan intuisi yang dilontarkan oleh Eva. Apakah kau memiliki batur gaib? Iya, aku punya. Ada apa? Tolong jangan membuatku kebingungan. Ini tidak adil loh. Batur gaib itu memang tersandera di cermin yang diciptakan oleh empu dari kejadian ini. Cermin itu yang akan menghisap setiap energi yang kau punya. Pernahkah kau merasakan itu? Bahkan lebih parahnya lagi, dia akan menyerahkan sesuatu untuk menarikmu ke dalam cermin. Apakah kau pernah mengalami kejadian itu? Jelas Eva. Semalam lebih tepatnya, aku merasakan itu semua. Wujudnya kuntilanak. Dia menangis karena aku berada jauh dari Cirebon. Itu adalah real dan nyata. Kuntilanak itu akan selalu mengejarmu dan akan selalu mengikutimu dimanapun kau berada, tegas Eva. Benarkah? Karena jiwamu masih tersandera olehnya. Begini saja, kita harus menghubungi Pak Bromo terkait masalah ini. Ini sudah di luar nalar kita. Bukankah kita harus mengaitkan juga dengan Pak Bromo? Iya benar itu. Ya, oke sekarang. Ini jam berapa ini? Sebentar lagi mau ngasar. Kita berangkat sekarang aja. Kamu tahu kan rumah Pak Bromo? Iya, aku tahu. Nela segera merapikan barang-barangnya. Mereka langsung menuju tempat parkir dan mendapati teman Eva yang sebut saja namanya Ashila. Sila, mau kemana? Mau ke gedung Daksinapati. Bentar lagi mau sore loh. Gedung itu akan ditutup dan tidak boleh ada yang memasukinya. Masih percaya sama gituan lo, Fa? Maklum sih, kan anak IndiHome ya kamu ya. Ishila mulai meremehkan perkataan Eva dan tidak mengindahkan soal anjuran tidak memasuki gedung tersebut karena hari sudah sore. Siapa itu? Tanya Leones. Ashila, teman sekampungku. Dia dari Bali. Padahal ibu dan ayahnya penganut agama Hindu yang taat sama sepertiku. Tapi dia tidak mengamalkan ajaran Sang Yang Dewata. Oh, Arya dan Leones hanya terdiam saja. Ternyata benar yang disampaikan oleh Pak Bromo. Akan ada banyak perbedaan yang terjadi dengan kita semua. Terlebih lagi dengan agama. Oke. Yaudah, ayo kita udah siap nih. Nela menjalankan mobil merek sedan tahun 2000. Mereka berangkat menuju rumah Pak Bromo yang masih di daerah Rawamangun. Jaraknya tidak jauh kok dari kampus. Arya merasakan siji kedipannya aktif. Dia melihat sesuatu di masa yang akan datang. Akan ada korban di sekitar gedung Daksinapati.
korban itu akibat tidak terselesaikan aksara jiwa yang diterima oleh sang pengikutnya yang bersangkutan. Gedung itu, Arya bergumam dengan perlahan. Ya Arya, ada apa? Kita harus balik lagi ke gedung itu. Ada yang tidak beres dengan gedung itu. Nela kemudian putar balik cepat. Teriak Eva, Nela, ayo cepat kita balik. Arya, sebenarnya kamu itu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Si Cikedipan ini aktif. Si Cikedipan? Apa maksudnya? Si Cikedipan itu kemampuan untuk melihat sesuatu di masa depan hanya dalam satu kedipan saja lalu menghilang. Jelas Leones. Dejavu kah? Mungkin itu maksudnya. Nela langsung memarkirkan mobilnya di tempat yang sama ketika ingin berangkat. Dia sudah terbiasa memarkirkan di tempat situ. Rintikan hujan mulai membasahi mereka ketika mereka ingin menuju gedung itu. Tampak suara mobil menabrak sesuatu di jalan besar. Apa itu? Ayo cepat. Arya mulai berlari menuju tempat yang telah dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi serta para pengguna jalan yang langsung memadati mobil yang ringsek itu. Permisi, maaf, permisi. Arya meringsek maju untuk melihat korban. Ketika Arya melihat korban, tidak mungkin kena juga. Hah? Ashila? Teriak Eva. Benarkah ini Ashila? Eva langsung memeluk tubuh Ashila yang sudah tak bernyawa itu. Mobil yang ditumpang Ashila menabrak pembatas jalan dan Ashila kehilangan keseimbangan. Nela segera mendekati Eva seraya menenangkannya. Namun dia mendapati sebuah kertas yang berada di dashboard mobil itu. Ini tulisan Belanda. Aku tak tahu apa maknanya. Apakah makna ini Leones? Tanya Nela langsung menyerahkan sebuah kertas yang berisi tulisan dari bahasa Belanda. Apa ya ini ya? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini. Kutukan masa lalu tak mampu kau cegah. Jangan salah menanggapi jika tidak ingin kujadikan budak nafsuku. Beberapa detik kami pun terdiam. Eva mulai mendekati Leonis dan Nela. Tulisan itu, kenapa, Fa? Ini adalah pemilik jiwa yang tertahan di gedung ini. Kita harus segera menyelesaikannya. Tapi ini sudah hampir maghrib loh. Aku tak peduli. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk mengungkap tulisan ini, jawab Leonis. Gedung ini akan ditutup sebentar lagi. Masih ada waktu 1,5 jam. Di mana ya? Eva kemudian terdiam. Dia melihat tubuh Ashila sudah memasuki ambulan. Selepas ini kita pergi ke rumah sakit ya. Iya. Mereka bergegas menuju gedung Daksinapati yang menyimpan teka-teki itu. Ingat, jangan berpencar. Gedung ini sangat luas, jelas Leonis. Sebentar ya. Apa yang ingin kamu cari, Eva? Tanya Arya kepada Eva. Ini mengenai aksara jiwa ya. Kita kok nggak paham. Ini ada kejanggalan di dalam tulisan yang menggunakan bahasa Belanda. Bukankah kita ingin mengungkap kejadian aneh ini? Apa yang kau lihat dari si Cikedipan itu? Eva mulai tak bisa mengontrol nada bicaranya kepada Arya. Aku melihat dia sedang memasukkan sesuatu di sebuah loker. Kita harus mengambil loker itu. Apa maksudnya? Cepat beritahu di mana lokernya. Ada di lantai 2. Mari kita bergegas ke lantai 2. Azan maghrib sudah bergema untuk kawasan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mereka mencari loker yang dimaksud. Di lantai 2 itu kode yang diberikan dari si Cikedipan Arya. Arya, di mana? Di mana itu? Aku tak tahu. Aku hanya mengetahui itu sebuah loker. Di sini ada banyak loker yang terpampang. Jika kita membuka satu persatu itu tidak akan cukup waktunya. Belum lagi yang terkunci. Sebentar, Eva.
Aku merasakan sesuatu yang mengikuti kita. Apa maksudmu, Arya? Tanya Eva. Leon, kamu merasakannya enggak? Sial, bagaimana mungkin itu Nining? Arya dan Leon sudah menatap arah tangga yang dinaikinya. Dia melihat sesosok Nining sedang merangkak menuju mereka. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Tangannya yang panjang mulai mencakar-cakar lantai. Bau busuk yang tercium dari kejauhan itu benar dirasakan mereka semua. Arya, ini gak baik ini. Cepet lari, cepet. Ah, sial. Kenapa juga si Nining muncul? Mereka berlari menuju ruang kelas. Sosok Nining masih merangkak perlahan. Jangan ada yang bicara ya, semua harus diam. Mereka bersembunyi di balik lemari penyimpan buku-buku bacaan. Terdengar nyanyian lirih dari Nining. Anakku, kanthi ngati-ngati, kathah kang disengiti. Liriknya sangat dalam dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nela langsung menangis melihat posisinya yang terancam. Dia baru pertama kali melihat sosok kuntilanak sedekat ini. Anakku, kanthi ngati-ngati, kathah kang disengiti. Nining hanya melewati ruangan itu. Dia bergerak maju menuju perpustakaan. Sepertinya Nining tidak mengikuti kita lagi. Lirih suara Arya. Kita harus cepat temukan loker itu. Aku tak tahu tempatnya, jelas Nela. Di mana? Dekat perpustakaan. Nining tadi kan ke situ. Tanpa basa-basi lagi, mereka putuskan untuk mengambil sesuatu di sebuah loker yang berdekatan dengan perpustakaan itu. Arya berjalan di belakang Eva, sedangkan Leones berjalan di depan Nela. Mereka menjaga satu dengan yang lainnya. Perasaan merinding bercampur kesal menjadi satu saat itu. Mereka harus cepat mengambil sesuatu yang tersimpan di loker milik Ashila. Iya, langkah mereka sangat pelan. Nyanyian dengan suara lirih dari Nining lambat laun mulai terdengar. Anakku, kanthi ngati-ngati. Perasaan gua gak enak ini, ucap Leones dengan pasrah dan gemetar. Eva mulai mengeluarkan gelang pemberian Pak Bromo yang bentuknya persis seperti menetralkan aura negatif yang berada di sekelilingnya. Ini lokernya, ucap Nela sambil berada di loker tersebut dengan cepat. Nela membuka. Nela, cepat dibuka. Sebentar. Ini ada kodenya. Ada yang tahu kode loker Ashila nggak? 6666. Serius? Kenapa? Itu kode pemujaan. Wah, udahlah cepet dibuka. Nela mencoba memasukkan kode PIN yang diyakini sebagai pembuka loker itu. Ya, benar saja, loker itu terbuka. Ditemukan coretan darah yang berbunyi I kill you dan sebuah kacamata hitam lengkap dengan busananya. Ini kan busana tari sintren, jelas Nela. Dari mana kamu tahu? Tanya Eva. Aku dulu suka menari sintren. Percakapan mereka terpotong ketika mendapati seorang wanita memakai gaun putih lengkap dengan penudung seperti biarawati sambil membawa dimar atau lampu obor. Arya, perasaan gua gak enak ini, ucap Leon. Sosok itu mengontrak jiwa Ashila. Nyonya Rockwell, biarawati Belanda. Eva, kamu hafal rafalan mantra yang diberikan Pak Bromo terkait aksara jiwa? Eva hanya terdiam. Di arah belakang, sosok Nining mulai merangkak maju sambil menyanyikan lirik Jawa yang menyeramkan itu. Posisi mereka benar-benar terjebak. Mereka harus cepat menghindar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Eva, ayo cepat rapalkan mantra itu. Ayo.
Bagaimana mungkin aku tahu? Teriak Eva. Kamu pasti bisa, Eva. Kamu pasti bisa. Nining mulai merangkak maju bersama dengan wanita Belanda itu. Leonis mengeluarkan liuntin salibnya. Arya mengeluarkan tasbih zikirnya, sedangkan Eva mengeluarkan gelang pemberian almarhum ayahnya. Mereka melirihkan doa sambil menggenggam kuat kepercayaan mereka masing-masing. Saat sosok Nining dan wanita Belanda hilang seketika, mereka dengan haru melihat penampakan ini semuanya. Ayo, mana lokernya? Tertulis dalam loker tersebut, anak kuntilanak. Arya, aku tak tahu maksudnya itu. Itu adalah aksara jiwa milik Arya. Hah? Milik Arya? Artinya aku adalah sepertinya kau yang akan menjadi wadah dari aksara jiwa. Dan setiap aksara jiwa akan meninggal. Mana mungkin itu? Enggak, teriak Arya. Aksara jiwa yang dimaksud adalah pesan dari mereka yang telah meninggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Arya menjadi wadah aksara jiwa yang dimaksud dengan menyandang sebagai anak kuntilanak. Nantinya mereka berempat akan pergi menuju Pak Bromo dan menanyakan hal ini. Setelah semalam mereka di gedung tua itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan mengungkapkan perasaan bela sungkawa kepada keluarga Ashila. Esok harinya, mereka menuju ke rumah Pak Bromo dengan perasaan penuh pertanyaan. Pak Bromo, ada banyak hal yang ingin kita tanyakan mengenai kejadian kemarin sore. Ya udah, tanyakan saja. Aku ingin bertanya tentang aksara jiwa. Aku masih belum paham soal itu. Dan juga soal kemunculan Nining. Mengapa dia selalu mengikutiku? Dan apa maksud dari cermin pangilon kutukan itu? Pak Bromo diam sejenak, seperti menahan sesuatu. Dia mulai mengambil posisi duduk yang serius. Dengarkan, aku tidak akan bertanggung jawab dengan keputusan kalian, tapi aku akan mengarahkan ini. Batur gaib yang diminta itu sangatlah rumit, serumit pikiran kita. Mengenai seserahan, itu bukan ranah dari batur gaib, tapi itu bentuk penyerahan diri pemimpin aliran hitam untuk mengorbankan seseorang agar kekal dan abadi. Batur gaib itu menurut mereka sebagai penghalang saja. Alasan Arya selalu diincar karena jiwa kamu belum sepenuhnya diambil, sehingga pemimpin aliran hitam itu masih selalu mengikutimu. Nah, adapun aksara jiwa, bentuk dari pesan yang disampaikan di balik sesuatu yang telah atau sedang bahkan yang akan terjadi. Aku ingin bertanya, apa isi dari aksara jiwa itu dan benda apa yang didapatkannya? Anak kuntil anak dan busana lengkap tari sintren, itu yang kami dapatkan, jelas Eva. Anak kuntilanak? Iya pak. Ada apa memang? Tanya Arya. Ini kebetulan atau bagaimana? Kok kayaknya persis dengan perasaanku. Aku tidak paham maksud bapak. Apa yang sebenarnya terjadi dari pesan ini? Arya mulai serius menanggapi setiap kata per kata yang keluar dari Pak Bromo. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh penghuni gedung itu melalui tubuh temanmu yang terikat jiwanya oleh aksara jiwa. Jadi orang yang terikat jiwanya dengan aksara jiwa akan menukarkan dirinya dengan pesan? Tanya Eva. Benar sekali. Aku juga menemukan cermin milik Arya di sekitar loker milik Ashila. Apakah itu memungkinkan Nining tetap muncul? Sebenarnya ada beberapa cermin yang harus kamu hancurkan. Bagaimana bisa dia akan tetap muncul? Begini saja, kita selesaikan masalah ini bersama, jelas Pak Bromo. Aksara jiwa adalah pesan yang tersampaikan untuk mereka yang punya ikatan. Nining dapat muncul selama cermin itu masih berada di sekitar kita. Sedangkan pangilon kutukan adalah penyerap jiwa. Itu inti dari pembahasan kita, jawab Pak Bromo. Kita akan cepat melakukan tindakan untuk menghancurkan ikatan Arya dengan si Nining. Jika tidak,
Dia akan mengambil jiwamu dan menjadikan pemimpin itu kekal abadi. Kita akan menuju Kuningan, jawab Pak Bromo. Kuningan? Ada apa dengan Kuningan? Ada yang harus kita selesaikan. Kapan kita mau berangkat? Kita persiapkan dulu. Masih ada 3 bulan lagi sebelum bulan purnama muncul di pertengahan awal November. Ini masih Agustus, jawab Leones. Sabar, 3 bulan lagi kok. Kita selesaikan semua teka-teki. Mereka sepakat untuk menunggu 3 bulan lagi menuju Kuningan. Di bulan September, Ibu Arya meninggal dunia. Arya sempatkan diri pergi ke Cirebon untuk melayat. Dia hanya menetap hingga 10 hari, lalu berangkat kembali menuju Jakarta. Lalu Pak Hanif menikah dengan wanita asal Kuningan. Dan diyakini wanita tersebut merupakan saudara jauh Nela, sehingga masih ada garis persaudaraan antara Nela dengan yang bersangkutan. Wanita yang dinikahi oleh Pak Hanif adalah hasil pilihan langsung oleh Pak Luhur, yang merupakan empu dari pemimpin aliran hitam ini. Hanya saja Arya tidak mengetahui itu. Arya hanya ingin fokus terhadap perkuliahan yang sedang dijalankannya. Arya memang mengetahui bahwa ayahnya menikah kembali, namun dia sangat terpukul dengan sifatnya yang arogan, sehingga dia tidak menanggapi pernikahan itu sebagai awal keluarga baru menurutnya. Wanita yang dinikahi oleh Pak Hanif bernama Ibu Rahmawati. Dia asal Kuningan dan merupakan saudara dekat dari Pak Luhur. Arya hanya mengetahui jika ibu tirinya berasal dari Kuningan, namun tidak jelas secara rinci mengenai saudara dari Pak Luhur. Memang ini strategi licik Pak Luhur agar mendapat jiwa Arya dengan menjadikan Bu Rahmawati sebagai ibu tiri Arya. Jangan lupa ya Wati ya, tugasmu hanya satu. Jadikan Arya untuk seserahan. Enjeh mang enjeh, siap. Sesaat setelah Arya kembali ke Jakarta, Om Indra dan Teh Widya sudah mengetahui tentang arogan Pak Hanif. Om dan Teteh ikut berduka ya Arya ya. Iya Om, terima kasih. Ayah kamu menikah lagi. Iya Om, katanya sama orang Kuningan. Dijodohkan? Kurang tahu Om saya Om. Arya hanya menjawab singkat. Jiwanya benar-benar terpukul. Kematian dari ibunya sangat dirahasiakan, entah sakit atau apa. Yang Arya tahu dari para warga sebelum ibu meninggal, ada tanda-tanda keanehan di rumahnya. Rumah tersebut didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan jubah hitam, lalu membawa Bu Mala menuju rumah Pak Luhur. Ada yang bilang Bu Mala menjadi tumbal, ada yang bilang lagi Bu Mala kerasukan, ataupun yang lainnya. Semua masih simpang siur. Arya hanya menuntut dirinya untuk kuat. Belum lagi persoalan dirinya dengan aksara jiwa 3 bulan lalu, 3 bulan yang akan datang. Dengan aksara jiwa 3 bulan yang lalu, dia sangat terbebani oleh masalah-masalah itu. Leones yang mengetahui Arya murung segera mengajak Arya keliling Jakarta. Ayo, kamu ikut gak? Kemana? Jonggol, ikut aja yuk daripada bengong di rumah. Arya hanya mengangguk pelan. Tubuhnya seperti menahan beban sehingga malas untuk berdiri. Leones menyetir motor. Arya bonceng di belakangnya. Arya diperlihatkan keadaan kampus di sore hari ini. Metropolitan Jakarta. Gak pantas buat orang-orang lemah kayak lu sebenarnya Arya, kata Leones mengejek. Arya hanya berdiam saja. Kedatangan gua ke rumah Om Indra karena tugas dari Pak Bromo untuk bantu lu. Gua dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Gua udah kagak punya siapa-siapa lagi dari kecil. Karena itu ego lu jangan tinggi. Jangan merasa paling tersakiti deh. Arya masih terdiam. Apapun yang terjadi, gua bakal ada di samping lu ya. Ingat, jangan merasa paling tersakiti. Hidup itu adil kok. Sudah diatur sama Tuhan. Jangan bersikap merasa paling lemah, tapi tentu sadarlah bahwa kita butuh pertolongan. Arya diingatkan tentang kehidupan oleh Leones. Dia masih terdiam. Leones berhenti di sebuah kafe pinggiran jalan. Mereka berdua minum kopi ala kafe untuk menyegarkan kembali pikiran mereka. Lu galau gara-gara bokap lu menikah lagi kan? Kagak.
Gua cuma mau diem aja. Alah, lu gaya kamu, sok kuat. Nyatanya emang gitu. Gua bingung dengan tingkahnya yang arogan. Dimana-mana cowok itu kagak kuatan. Dia bakal cari pendampingnya jika si pendampingnya itu udah gak ada, baik meninggal atau gimana pun, kecuali wanita diberkahi dengan kekuatan bertahan. Jadi lu salah besar kalau masih sedih dengan keadaan lu. Itu udah takdir. Sama aja kayak kematian, gak bisa dicegah dengan apapun. Arya hanya mengangguk pasrah. Bentar, ini ada telepon dari Eva nih. Angkat terus loudspeaker dong. Halo, Leon, lagi sama Arya kah? Iya ini, lagi ngopi. Di mana? Kos deket kampus. Ya sudah, aku OTW ke sana ya. Oke, kita tunggu ini. Leonus menutup pembicaraan dengan Eva. Arya masih mengaduk-aduk kopinya dengan santai. Kalau nggak mau minum, nggak usah pesen tadi, percuma. Nanti juga diminum kok, santai aja. Eva sama Nela mau kesini. Kayaknya habis 3 bulan kita lost komunikasi, ada yang ingin mereka omongin kali. Mengenai apa ya? Kurang tahu tuh. Udah, kita tunggu aja. 10 menit kemudian Eva dan Nela datang. Eva membawa kaos khas Bali. Ini nih buat kalian. Wah, terima kasih. Jadi gak enak ini. Matamu tak colok tuh, jawab Arya dengan nada serius. Ngapa sih lu? Serius amat, jawab Leonis. Arya, kamu udah sehat belum? Kenapa memang? Loh, kan besok kita berangkat ke Kuningan. Ada sesuatu yang harus kita ambil, seperti sebilah keris gitulah. Gunanya apa? Sebentar. Eva menunjukkan sebuah catatan manuskrip kuno mengenai keris yang memiliki fungsi untuk menghancurkan pangilon kutukan. Aku dapat ini dari Pak Bromo. Itu keris disimpan di mana? Katanya kita harus izin kepada warga sekitar, hanya sekedar untuk menghancurkan pangilon kutukan saja. Kamu gila ta? Masa iya dibolehkan? Lalu gimana? Enaknya kita ngobrol lagi sama Pak Bromo. Kan masih belum jelas juga kan? Oke, besok kita ke rumah Pak Bromo ya, sekalian siap-siap. Kemungkinan akan menginap di sana. Mereka masih membahas tentang teka-teki aksara jiwa dan cara menghancurkan pangilon kutukan. Sementara waktu sudah hampir petang, mereka kembali ke tempat masing-masing. Arya dan Leonis menuju rumah Om Indra. Nela dan Eva menuju kosannya di daerah Rawamangun. Seketika malam tiba, Arya tidur berdekatan dengan Leonis. Hanya saja mereka beda posisi tidur. Dalam satu kamar ada 2 kasur. Arya berada di kasur paling kanan dekat dengan pangilon cermin yang sudah retak itu. Mereka tidur pulas. Arya masih berada dalam suasana duka. Dia masih merindukan susu ibu yang selalu menjaga dan merawatnya dari kecil itu. Arya mendengar suara lirih panggilan dari arah jendela. Arya tahu itu adalah suara ibunya. Ibu kan sudah meninggal. Kok ada suara campur ibu? Suara itu bercampur dengan rintihan sedih, tangisan kecil, seperti seorang ibu yang kehilangan ada sosok anaknya. Tanpa sadar ada yang mendekati tubuh Arya seperti sebuah tangan yang memeluk tubuhnya. Tangan itu memeluk tubuh Arya yang kesepian, sedih dan menderita. Tangan itu menenangkan jiwa Arya, membaluti luka hatinya dengan suara nyanyian yang seperti Nining ucapkan sewaktu berada di gedung Daksinapati. Anakku, kanti ngati-ngati. Suara itu membangunkan tubuh Arya. Arya merasakan kehadiran Nining. Nining memeluk tubuh Arya. Arya menahan rasa takutnya. Kini keringat dingin mulai bercucuran. Suara itu masih terdengar jelas tepat di telinganya. Anakku, kanti ngati-ngati, kata kang disengiti.
Ceritanya seru sekali. Besok kita lanjutin lagi ya. Komentar diramein ya, biar kita semangat untuk bikin video setiap harinya. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.